pembahasan yang perlu kita cermati teman-teman sekalian. Baik, slide selanjutnya. Kita akan masuk bagaimana kita memahami tentang pengertian aswaja an-nahdiyah ini. Nah, dalam pengertian ini tentu ada satu definisi, tapi definisi yang sifatnya operasional. Jadi, bagaimana metodologi keislaman NU itu memadukan ya tiga pilar daripada secara epistemologis, baik itu teologi Asy'ari Maturidi, kemudian fikih madhab Syafi'i, dan juga tasawufnya Imam Ghazali. Nah, apa maksudnya? Bahwa di dalam hal ini, definisi operasional ini merupakan metodologi keislaman NU, Nahdlatul Ulama, yang ini adalah sebagai kerangka berpikir. Dan kemudian juga teknik implementasi yang digunakan oleh Nahdlatul Ulama dalam hal memahami, mengamalkan, dan menetapkan ajaran Islam secara akademik, ya, secara kontekstual, dan juga bermadzhab. Jadi ada tiga hal, akademik, kontekstual, dan bermadzhab. Jadi pilar epistemologi NU ini akan ada tiga pondasi utama, yaitu teologi Asy'ari Maturidi 40%-nya, fikih madzhab Syafi'i 30%-nya, dan tasawuf Imam Al-Ghazali 30%-nya. Nah, masing-masing ini menjadi dasar dalam pembentukan manhaj keislaman. Keislaman yang seperti apa? Keislaman yang moderat. Keislaman yang seperti apa? Keislaman yang toleran, gitu ya. Kemudian keislaman yang relevan dengan perkembangan zaman. Maka di dalamnya tentu ada beberapa ciri khas, ya. Nah, tapi sebelum kepada kita lihat bahwa ciri khasnya itu mengakui otoritas ulama, yaitu ahlul hal wal akdi, menghargai tradisi lokal, ya, selama tidak bertentangan dengan tauhid, kemudian juga menolak puritanisme dan juga sekularisme ekstrim. Nah, dalam hal teologi, ya, dalam hal teologi tentu tadi teologi ini landasan berakidahnya menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang secara khusus itu mengikuti pemikirannya Imam Abu Hasan al-Asy'ari, ya, dan juga Imam Abu Mansur al-Maturidi. Nah, teologi ini menekankan aspek wasatiyah, yaitu aspek moderat, ya, tidak ekstrim dalam hal menetapkan prinsipnya, ya, kemudian juga antara prinsip akidah, dan juga serta menjunjung tinggi prinsip-prinsip rasional dalam membedakan antara hal pokok dan juga cabang, gitu ya. Nah, dalam hal fikih, ya, dalam hal fikih pemahaman dan penerapan hukum Islam dipraktikkan mulai berpegang pada salah satu madhab fikih, ya, tapi utamanya adalah fikih madhab Syafi'i. Nah, namun ya tetap membuka ada ruang-ruang untuk mengambil pendapat dari tiga madhab lainnya. Misalnya Hanafi, Maliki, Hambali, ya, jika diperlukan secara maslahat. Maka pengambilan keputusan, ya, fikih itu dilakukan dengan metode-metode berjenjang. Dari mulai metode qauli, artinya mengacu langsung pada bunyi teks kitab-kitab empat mazhab, ya, kemudian masuk kepada yang ilhaqi. Ilhaqi itu sebagai analogi, ya, atau penyamaan kasus baru dengan kasus lama. Lalu juga ada manhaji, yaitu ijtihadi dalam kerangka bermazhab. Nah, kemudian yang ketiganya ada tasawuf, ya. Tasawufnya itu, tasawuf NU itu mengimplementasikan nilai spiritual yang berdasarkan tradisi tasawuf, terutama yang diwariskan oleh Imam Al-Ghazali dengan penekanan kepada tazkiyatun nafsi, kalau bahasa sekarang dengan penekanan kepada penyucian jiwa, kemudian juga pengembangan akhlak dan membangun relasi sosial yang harmonis, ya, tanpa mengesampingkan ketakwaan. Maka tasawuf ini, ya, tidak kepada eskapisme, gitu ya, tapi terintegrasi dalam kehidupan sosial yang aktif juga yang produktif.
Maka hal ini ya prinsip dasar ini perlu. Nah, implikasinya apa? Maka metodologi NU ini diimplementasikan misalnya melalui forum-forum bahsul masail ya. Dan juga pendidikan pesantren yang mengutamakan kajian literatur kitab-kitab klasik. Jadi ciri khasnya itu NU itu selalu ya mengutamakan kajian literatur klasik yang mungkin bisa dikenal dengan kutubul mu'tabaroh ya, kitab-kitab yang sudah muktabar. Diskusi keputusan hukum yang akomodatif terhadap realitas sosial ya, serta maslahat publik. Maka dengan metodologi ini NU ya menjaga kemurnian ajaran Islam sekaligus juga memberikan ruang inovasi yang adaptif. Maka di dalam hal ini tadi mengakui otoritas ulama, ya, di otoritas ulama paling utama ahlul hal wal akdinya, kemudian menghargai tradisi lokal selama tidak bertentangan dengan tauhid dan kemudian menolak puritanisme dan sekularisme. Nah, apa yang dimaksud otoritas ulama ini diakui? Tentu NU ya menempatkan ulama itu sebagai pemegang otoritas ilmiah. Ulama itu sebagai pemegang otoritas sosial dalam menentukan persoalan agama dan sosial kemasyarakatan. Maka kalau kita lihat di perkampungan, di mana saja, kalau saya dulu pernah hidup di Madura, itu bagaimana ulama itu menempati posisi paling tinggi. Segala sesuatu kembali kepada ulama. Nah kemudian ada lembaga-lembaga fatwa, misalnya seperti Bahsul Masail dan Forum Musyawarah. Forum Musyawarah ini ada Ahlul Hal wal Aqdi ini dijadikan rujukan dalam jawab isu kontemporer dan penetapan hukum. Jadi pengakuan terhadap otoritas ulama ini memastikan adanya keseimbangan tradisi intelektual Islam dan menentukan pentingnya sanad keilmuan serta otorisasi melalui jaringan-jaringan pesantren. Nah, tradisi lokal apa maksudnya di sini? Ya, selama tidak bertentangan dengan tauhid. Jadi NU menerima merawat tradisi-tradisi lokal, baik itu oraf ataupun adat. Ini sebagai bagian daripada integral dari ekspresi keagamaan. Selama tentunya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip tauhid, prinsip-prinsip ajaran Islam. Nah, misalnya ritual seperti selamatan, tahlilan, ya, kearifan budaya lainnya ini selalu dipertahankan. Ini sebagai media dakwah, kultural, dan harmonisasi. Ya, ini di mana di dalamnya itu misalnya ada kaidah al-fiqhiyah, al-adah, muhakkam. Adat kebiasaan bisa menjadi pertimbangan hukum yang diaplikasikan secara adaptif. Ya, untuk apa? Untuk membumikan Islam dalam realitas Nusantara. Dan yang ketiganya tentu ciri khasnya itu yang nama NU ini menolak puritanisme dan sekularisme ekstrim. Nah, jadi NU menentang puritanisme yang terlalu skripturalis atau juga mengabaikan hajanah dan nilai keislaman lokal. Nah, dan menolak sekularisme yang memisahkan agama dari kehidupan sosial sepenuhnya. Maka pendekatan moderat ya wasatiyahnya ini diadopsi untuk membuka ruang dialog antara nilai-nilai teks, nilai-nilai nas dan juga realitas empiris atau konteks sosial budaya tanpa mengorbankan esensi akidah maupun keterlibatan di ruang publik. Oke, next ya. Nah, kita masuk kepada prinsip moderasi atau tawasud. Jadi prinsip moderasi ini, tawasud ini sebagai sikap tengah-tengah. Adil, tidak berlebihan. Jadi atau ekstrim ke kanan maupun juga ke kiri. Maka dalam tradisi NU dan Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, tawasud ini pondasi etik dan juga cara pandang keislaman. Nah, konsep ini mengacu pada pemahaman dan juga praktik ajaran Islam yang proporsional. Jadi tidak mudah mengkafirkan, tidak menjaga identitas tanpa menutup diri dari
perubahan, dan juga tentunya mengakui pentingnya selektivitas dalam menerima tradisi lokal. Nah, kita bisa lihat dalam gambar ya, bagaimana ekstrim kanan misalnya di situ ada takfir ya, mudah mengkafirkan. Maka tawasudnya tidak mengkafirkan pengucap selama dia mengucapkan syahadat. Nah, ekstrem kirinya relativisme agama. Nah, ekstrem kanannya pelarangan total budaya lokal. Nah, tawasudnya di NU ini akulturasi selektif. Ya. Kemudian ekstrem kirinya penghancuran identitas keislaman. Nah, ini beberapa hal. Jadi ekstrem kanan ini menuduh kafir terhadap muslim lain yang berbeda dalam ritual, penafsiran atau penafsiran fikih, bahkan menolak semua bentuk budaya lokal. Jadi meski tidak bertentangan dengan tauhid. Nah, sedangkan ekstrem kiri cenderung mengaburkan identitas keislaman, menerima semua keyakinan secara relatif yang disebut mungkin relativisme agama, bahkan hingga merusak nilai-nilai utama dan meremehkan peran agama ya, dalam kehidupan sosial. Adapun tawasudnya itu kita NU ini moderat, berdiri di tengah, adil, proporsional. Tidak mudah mengkafirkan orang yang mengucap syahadat selama masih mengakui rukun iman, bersikap selektif adaptif terhadap budaya lokal selama tidak bertentangan dengan ajaran pokok Islam, menjaga identitas tanpa menutup beradaptasi dengan zaman dan juga perkembangan sosial. Tentunya kita bisa melihat di dalam Quran surat Al-Baqarah ya 143. Nah, kami jadikan kamu menjadi umatan wasato. Jadi umatan wasato. Berikutnya, oke, next ya. Nah, ini kita akan bisa melihat keseimbangannya, tawazun. Di mana di situ ada model integratif, mudah-mudahan terlihat ya gambarnya. Kalau tidak bisa di zoom lagi. Jadi di situ ada keseimbangan dalam hal kita bisa melihat dalam kaitannya dengan pesantren dan kemudian masyarakat. Ya. Jadi keseimbangan yang dimaksud adalah keseimbangan dalam hal pendidikan. Di situ ada model integrasi ya. Nah di pesantren itu ada pendidikan-pendidikan yang kaitannya dengan ilmu agama. Kemudian ke ilmu umum, ada juga keterampilan sosial. Yang tingkatannya bisa dilihat dari emotnya ya. Ya, ilmu agama, kemudian ilmu umumnya ada di tengah, keterampilan sosialnya ada di bawah. Nah, kemudian di masyarakat ya spiritualitasnya ada di tengah, ekonominya tengah, tapi ekologinya hal-hal yang berhubungan lingkungan ini ada di bawah. Ya. Nah, itu ada model keseimbangan pendidikan Nahdlatul Ulama yang memadukan aspek pesantren dan juga aspek masyarakat. Ya. Jadi tujuannya itu adalah menghasilkan manusia yang seimbang secara spiritual, intelektual, sosial, ekonomi, dan juga ekologis lingkungan. Ya, jadi spiritual, intelektual, sosial, ekonomi, ekologis. Yang dimana di situ sesuai dengan visi integrasifnya khas NU dalam hal pendidikan. Ya. Nah, jadi kalau bisa kita lihat misalnya di dalam gambar itu ya, ada dua klaster utama di situ. Klaster pendidikan dalam NU itu, di mana klaster pendidikan dalam NU itu ada pesantren, ada masyarakat. Nah, di ranah pesantren, pendidikan ya tidak hanya fokus pada ilmu agama, melainkan juga menjangkau ilmu umum dan juga keterampilan sosial. Nah, hal ini tentu sejalan dengan prinsip NU yang menekankan pentingnya keseimbangan antara ilmu agama dan juga ilmu hukum guna membentuk generasi religius sekaligus juga adaptif dengan tantangan zaman. Nah, pesantren ini sebagai basis tradisional NU telah bertransformasi menjadi lembaga-lembaga responsif ya terhadap kebutuhan masa kini dengan tetap menjaga otentisitas tradisi dan juga spiritualitasnya. Nah, di sisi lain, ya keseimbangan pendidikan NU juga menyasar masyarakat luas ya, dengan memasukkannya dimensi apa? Dimensi spiritualitas ya, di masyarakatnya itu ada dimensi ekonominya, ada dimensi ekologinya. Nah, gagasan ini memadukan
penanaman nilai spiritual, ya, keterampilan ekonomi, kepedulian lingkungan, ya, ada di dalamnya. Maka lulusan atau juga peserta didik diharapkan mampu, ya, berperan aktif di masyarakat, menjaga keberlanjutan hidup. Nah, pendekatan integratif ini mendorong kemandirian dari sekaligus juga solidaritas. Apakah itu secara individu maupun sosial. Maka misi NU itu kan sebagai penggerak pembangunan yang berkeadaban. Nah, karena itulah ketidakseimbangan atau juga kecenderungan pada salah satu aspek saja itu yang sesuai yang ditampilkan dalam misalnya simbol ekspresi pada gambar, ada yang smiley, ya, lihat itu, ada yang netral atau juga ada yang sad face, ya, yang sedih. Ini menandakan hasil pendidikan yang kurang optimal. Maka individu yang hanya menguasai satu aspek saja cenderung gagal, ya, menyesuaikan diri pada kompleksitas kehidupan nyata. Karena itu pendidikan NU menekankan perlunya apa? Harmonisasi seluruh dimensi. Ya. Jadi spiritual, intelektual, sosial, ekonomi, dan juga ekologis. Oke, next, ya. Kita bicara tentang keadilan. Tidak. Jadi keadilan ini ada kriteria operasionalnya, ada proporsionalitas hak atau kewajiban. Kemudian di dalamnya ada proporsional hak, kontekstualisasi hukum. Kemudian pertimbangan maslahat publik, maqasidus syariah. Apa yang dimaksud dengan keadilan atau i'tidal dalam pemikiran NU? Gitu ya. Jadi keadilan atau i'tidal dalam tradisi Nahdlatul Ulama itu merupakan prinsip tegak lurus. Menuntut sikap adil, selain adil proporsional dalam segala aspek kehidupan. Terutama dalam distribusi hak dan juga kewajiban di masyarakat. Maka keadilan ini bukan hanya norma moral, tapi juga pijakan praktis, ya, yang harus diwujudkan melalui aplikasi konsep hukum Islam yang kontekstual dan berorientasi pada maslahat atau kepentingan umum. Ya. Nah, ada kriteria operasional keadilan atau i'tidal itu apa saja? Yang pertama adalah proporsionalitas hak dan juga kewajiban. Nah, ini prinsip ini mengharuskan keseimbangan antara hak dan kewajiban setiap individu dan kelompok. Sehingga ini tidak ada yang diistimewakan atau juga dirugikan. Jadi hak dijamin dan kewajiban ditegakkan secara adil. Menciptakan apa yang disebut dengan harmoni sosial serta kepercayaan antar warga. Lalu yang kedua, kontekstualisasi hukum atau fiqhul waqi. Nah, jadi hukum Islam itu tidak diterapkan secara kaku tanpa memperhatikan kondisi sosial dan juga kondisi historis saat ini. Maka pendekatan fiqhul waqi itu menekankan bahwa keputusan fikih harus relevan dengan keadaan real umat. Memberikan respon yang fleksibel tetapi tidak berlandaskan teks syariah. Berikutnya ada pertimbangan maslahat publik, maqasidus syariah. Gitu. Maka dalam menetapkan hukum, juga kebijakan, maslahat publik itu menjadi prioritas. Gitu. Jadi maqasidus syariah itu menegaskan tujuan syariah untuk menjaga kemaslahatan umat. Misalnya keselamatan, keadilan, kesejahteraan yang bersama. Nah, inilah diantaranya. Nah, dalam konteks ini tentu ya keadilan ini bisa berimplikasi bagaimana i'tidal ini ya, mendorong Nahdlatul Ulama menjadi kelompok yang bersikap moderat, menjauhkan sikap ekstremisme dengan menempatkan segala sesuatu pada porsinya.
gitu. Nah, ini porsi membangun kepercayaan sosial, mendorong solidaritas, juga menjaga stabilitas masyarakat. Nah, keberhasilan implementasi daripada i'tidal ini terlihat dari terwujudnya hukum yang adil di masyarakat. Ya, kalau ada beberapa kasus ya dulu, bagaimana fatwa MUI misalnya di nomor 14 2020 tentang penggunaan vaksin COVID-19 yang berbasis kepada sel pero. Maka di situ ada haram secara jat, tapi halal segala dalam hal penggunaan karena darurat. Kemudian tentang keadilan kesehatan, kekhawatiran ritual dan lain-lain. Nah, itu. Oke, next ya, kita bicara toleransi atau tasamu. Nah, mana ini? Bisa dipindah Pak siapa ini operatornya Pak ya? Ajis, Oke. next Pak Ajis. Nah, ada toleransi ya tasamu. Jadi ada toleransi itu toleransi yang sifatnya internal dan juga toleransi itu yang bersifatnya eksternal. Ya, sambil menunggu mungkin sampai di sini ada yang mau menyela dulu bertanya supaya ada gambaran. Kalau tidak ada biar saya lanjutkan ya. Jadi nanti bisa dilihat kaitannya dengan toleransi ini. Ini di slide selanjutnya. Bahwa ada toleransi internal. Toleransi internal itu kaitannya dengan perbedaan mazhab fikih dan juga keragaman tarekat. Ya. Karena di NU itu ada ragam-ragam tarekat. Kemudian ada toleransi eksternal, yaitu dialog misalnya Kristen Islam atau non-Muslim dengan Islam, dan juga bagaimana kerjasama kemanusiaan lintas agama. Nah, toleransi internal itu ada dua bentuk utama. Ya. Jadi, yang pertama adalah perbedaan mazhab fikih untuk internalnya. Jadi, toleransi internal ini di dalamnya ada bagaimana menghargai keragaman pemikiran. Khususnya perbedaan mazhab dalam hukum fikih. Karena hukum fikih dengan hukum syariah berbeda. Ya. Kalau fikih itu boleh berbeda, syariah tidak boleh beda. Tapi hukum fikih tentu ini berbeda. Maka dari itu ada fikih macam-macam fikih. Ya. Hukum fikih di kalangan umat Islam. Nah, Nahdlatul Ulama menekankan adanya sikap lapang dada terhadap perbedaan pendapat ini di dalam hal apa? Di dalam furu'iyah, di dalam cabang-cabang hukum. Dan mendorong satu dialog. Dialognya dialog yang harmonis, dialog dan harmoni. Ya. Tidak menganggap pihak lain sesat selama masih berpegang pada dalil yang mu'tabarah, yang diakui. Nah, prinsip ini penting untuk mencegah adanya perpecahan hanya karena perbedaan tafsir atau juga hanya perbedaan praktek ibadah. Dan bisa menumbuhkan etika diskusi yang beradab tentunya ya dalam hal perbedaan ini. Yang kedua yang internal itu kaitannya dengan keragaman tarekat gitu ya. Nah, selain mazhab, nah di NU itu yang khasnya itu adalah keragaman tarekat. Ini dipandang sebagai warisan spiritual yang memperkaya praktek keberagamaan. Tradisi tarekat ini membangun kebersamaan dalam keragaman. Keragaman ekspresi tasawuf. Mampu mengakomodasi budaya lokal dan juga membangun toleransi sosial di lingkup internal komunitas muslim. Ini internal. Ya, makanya ada beberapa macam tarekat dari Muslim Naksabandiyah, Qadiriyahnya saja, Idrisiyah, Janiyah, dan macam-macam tarekat yang lainnya. Nah, secara eksternal itu juga ada toleransi yang dimana di situ toleransi eksternal itu diwakili ada dua, ya ada yang nyatanya itu misalnya ada dialog Kristen Islam. Jadi upaya dialog antar agama, khususnya antara Kristen dan Islam.
Ini bentuk toleransi menjembatani perbedaan teologis dan sosial melalui apa? Melalui komunikasi yang konstruktif. Nah, sejarah Islam menunjukkan bahwa dialog, penghormatan, kerjasama dengan pemeluk agama lain itu adalah merupakan bagian daripada ajaran Nabi Muhammad SAW dan juga menjadi pondasi bagi relasi damai, saling pengertian antar umat beragama. Yang berikutnya ada kerjasama kemanusiaan lintas agama. Ini adalah toleransi. Bagaimana wujud toleransi yang lebih praktis tampak dalam berbagai aktivitas sosial lintas agama. Untuk tujuan apa? Untuk tujuan daripada tujuan kemanusiaan. Jadi NU dan komunitas Islam di Indonesia aktif membangun solidaritas ini dengan kelompok agama lain untuk merespon isu-isu sosial, termasuk ya bencana, kemiskinan, konflik, hingga nilai-nilai kemanusiaan diutamakan di atas sekat-sekat agama. Jadi model toleransi ini mengakomodasi spirit universal Islam, gitu. Sebagaimana bahwa agama itu sebagai rahmah, agama itu kasih sayang, menegakkan bahwa toleransi bukan berarti mengorbankan keyakinan utama, ya, tapi mengedepankan sikap saling hormat dalam perbedaan penafsiran, juga membangun peradaban perbedaan sosial. Nah, di tengah apa? Di tengah berbagai pluralitas. Nah, sikap ini menjadi ciri khas NU gitu, dalam mengelola kebinekaan dan juga konstelasi sosial Indonesia yang heterogen. Nah, karena itu perlu ditekankan batasan toleransinya dalam hal apa? Gitu kan? Boleh bekerja sama dalam urusan duniawi. Tidak boleh sinkretisme akidah. Gitu. Menolak yang namanya pemaksaan keyakinan. La ikraha fidin, atau juga lihat kita lakum dinukum waliyadin. Nah, batas-batas toleransi Islam ini dipahami sebagai garis tegas ya, antara pengakuan terhadap kebebasan beragama ya, dalam aspek sosial muamalah dan juga larangan keras atas pencampuran akidah, yaitu yang disebut dengan sinkretisme tadi. Sehingga prinsip proporsionalitas ini memungkinkan kerjasama dalam bidang duniawi. Ya. Apakah itu dalam ekonomi, sosial, kemanusiaan, tapi tidak di dalam wilayah teologi. Ingat, tidak di dalam wilayah teologi, yaitu akidah dan ibadah. Nah, kerjasama urusan duniawi boleh. Islam membolehkan kerjasama lintas agama, kepercayaan selama menyangkut urusan sosial, urusan kemanusiaan, urusan muamalah. Misalnya kolaborasi dalam masalah kemanusiaan, pendidikan, ekonomi, menjaga perdamaian, keadilan sosial. Nah, kolaborasi ini kan menjadi bagian penting. Bagaimana menjaga kerukunan dan kohesi sosial. Bagaimana juga Rasulullah mencontohkan, yang dicontohnya itu kita bisa melihat Piagam Madinah. Nah, sinkretisme akidah ini dilarang keras. Kenapa? Nah, jadi batas toleransi itu sangat tegas dalam aspek akidah. Jadi haram, sekali lagi haram, hukumnya melakukan sinkretisme. Mencampur adukan keyakinan pokok Islam dengan unsur-unsur dari agama lain. Nah, praktik-praktik keyakinan yang mengarah pada pengaburan tauhid ini kan dipandang sebagai pelanggaran prinsip dasar Islam. Jadi Al-Quran secara eksplisit menolak pencampuran kebenaran dan kebatilan. Kita lihat Al-Baqarah 42. Bagaimana jangan sampai mencampur adukan yang hak dan yang batil. Maka sinkretisme ini dianggap merusak integritas ajaran dan juga identitas keislaman. Nah, kemudian kaitannya dengan penolakan pemaksaan keyakinan,
Islam itu menegaskan larangan memaksakan keyakinan agama kepada siapapun. Jadi prinsip ini jelas. Misalnya, lakum dinukum walyadin di dalam Quran surat Al-Kafirun ayat 6. Menegaskan batas, identitas, penghormatan terhadap kebebasan beragama. Tidak ada paksaan dalam beragama. Juga la ikroha fiddin. Tapi dalam hal keyakinan, dalam hal ritual, setiap pemeluk agama wajib teguh pada prinsipnya sendiri. Oke, next. I'tidal, keadilan. Bukan apa namanya? Ini sudah i'tidal tadi ya. Kemudian relevansi kontemporer hari ini, gitu ya. Relevansinya bagaimana? Relevansinya ada nggak? Slide relevansi kontemporer. Ini ya. Satu slide lagi, berarti 10 slide lagi teman-teman sekalian. Kaitannya dengan relevansi kontemporer hari ini adalah tantangan kita. Jadi kaitannya dengan kita, bagaimana kita hari ini berhadapan dengan tantangan dan bagaimana solusi daripada aswaja. Tantangannya tentu bahwa tantangan besar hari ini adalah era digital. Era digital terhadap kehidupan sosial, juga terhadap keagamaan. Adanya misalnya polarisasi sosial, dehumanisasi, radikalisme online, ya, dan juga hoax keagamaan. Maka tantangan-tantangan ini mengharuskan respon berbasis nilai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik itu dalam keagamaan maupun juga dalam hal pengembangan literasi digital. Nah, tantangan era digital hari ini tentu ya, misalnya kaitannya dengan polarisasi sosial. Penyebaran informasi yang sesat, banyak sekali. Ujaran kebencian, filter bubble di media sosial. Ini memperkuat pembelahan kelompok masyarakat, mengancam kohesi sosial. Yang kedua, dehumanisasi. Bagaimana interaksi digital kadang kehilangan nilai-nilai kemanusiaan, saling ejek, saling menjatuhkan. Ya. Muncul kebencian atau juga penindasan secara daring yang mengabaikan nilai-nilai empati, nilai-nilai kemanusiaan. Radikalisme online. Nah, tentu dunia maya menjadi sarana efektif untuk propaganda radikal. Rekrutmen kelompok ekstremis, manipulasi agama untuk kepentingan politik atau juga untuk kepentingan kekerasan. Termasuk juga ya yang perlu diwaspadai adalah hoax keagamaan. Ya, berita bohong bernuansa agama pasti menyebar dengan cepat. Mendelegitimasi otoritas ulama bagaimana tidak dihormati, dan juga lembaga keagamaan, yang menyebabkan hal ini keresahan antar umat beragama. Nah, maka kita ada di dalam hal masyarakat Nahdien, Aswaja, ya perlu ada solusi. Maka solusi Aswaja ini menjadi kontra narasi berbasis wasatiyah. Ya. Di mana yang pertama perlu ya kiranya menjadi pemikiran bersama digitalisasi kitab kuning. Turos memberikan akses luas pada literatur keislaman klasik yang otoritatif di kalangan pesantren di kalangan NU, sehingga menjadi rujukan utama melawan narasi intoleran berbasis tafsir tekstual yang dangkal. Yang kedua, platform digital. Maka aplikasi kitab kuning misalnya, e-learning, kanal YouTube Aswaja, ini menghadirkan bacaan moderat dengan kemasan yang lebih relevan bagi generasi milenial. Yang kedua, fatwa kontekstual. Maka lahirnya fatwa-fatwa yang relevan ya, dengan situasi kekinian, misalnya fatwa kesehatan, ekonomi digital, relasi lintas agama. Ini akan memperkuat ya, legitimasi Aswaja sebagai rujukan solutif. Tidak kaku,
tetap konseptual, responsif terhadap perkembangan zaman. Lalu juga ada forum-forum bahsul masail. Nah, dan LBMNU ini terbukti sangat adaptif ya. Perubahan sosial menghindari stagnasi pemikiran dan juga ekstremisme pemikiran ekstremisme yang lainnya gitu ya. Nah, maka ada kolaborasi multi religius ya. Tantangan digital ini kan harus diatasi melalui jejaring, bahkan bukan hanya jaringan tapi jejaring ya. Jejaring kerjasama antar lembaga agama, FKUB, JISRA, Forum Lintas Iman, dan ini untuk bersama-sama memperjuangkan harmoni sosial, menghadirkan pendidikan moderasi beragama di dalam ranah-ranah digital. Kemudian kolaborasi mencakup kampanye moderasi, pelatihan literasi, digital lintas agama, dan aksi kemanusiaan bersama ketika menghadapi krisis-krisis sosial, radikalisme, atau hoax. Ya. Nah, maka integrasi solusi berbasis Al-Jaih ini menghadapi tantangan digital bukan hanya sebagai penyesuaian teknis, tapi harus menghidupkan kembali tradisi-tradisi moderasi, tradisi-tradisi keseimbangan, toleransi yang adaptif di ruang-ruang virtual hari ini. Jadi upaya ini penting gitu agar apa? Ruang-ruang digital Indonesia ini tetap menjadi tempat yang aman, tempat yang humanis, syarat nilai keislaman yang tentunya rahmatan lil alamin. Nah, itulah teman-teman sekalian, tapi sedikit mungkin ini sebagai penguatan dari segala apa yang sampaikan juga perlu dilihat ini adanya bagaimana kita ini mengintegrasikan dalam kaitannya referensi ya next ya. Jadi referensi kita ini perlu ya di Aswaja ini ada sanad keilmuan ya. Jadi kitab adat keilmuannya harus jelas gitu ya. Rantai transmisi keilmuan dari ulama klasik ke melalui kitab kuning. Nah, misalnya saya contohkan di sini bagaimana Imam Asy'ari dalam Ibanah menolak pemahaman literasi sifat Allah. Lalu ada akulturasi budaya. Al-Ghazali membolehkan tradisi lokal selama tidak bertentangan tauhid. Ya. Kemudian bagaimana bantahan terhadap puritanisme. Repelensi klasik memberikan landasan untuk menolak pemahaman ekstrim yang terlalu literal, yang terlalu tekstual. Bagaimana pemikiran Imam Asy'ari dalam Al-Ibanah ya, menolak interpretasi literat terhadap sifat-sifat Allah, mengedepankan apa? Mengedepankan pendekatan teologis rasional yang moderat. Lalu ada akulturasi budaya, bagaimana Imam Al-Ghazali ya, membolehkan tradisi lokal selama tidak bertentangan tauhid. Nah, kitab kuning menjadi rujukan dalam memperkuat akulturasi budaya lokal ini dalam praktek keislaman. Sehingga ada tradisi yang disesuaikan begitu ya. Yang paling penting ini man lam ya'rib al usul lam yasluh lil putul lil ya, di mana siapa yang paham usul dasar tidak akan berfatwa. Maka ini yang paling penting daripada itu semua. Jadi mudah-mudahan teman-teman semua ada dalam lindungan Allah. Apa yang disampaikan Imam Asy-Syafi'i ini menjadi hal yang berharga bagi kita. Tentu kita harus paham asal usul, paham usul supaya kita tidak mudah berkata. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balikan ke Ketua Kosma. Baik, terima kasih Buya atas materi yang telah disampaikan pada hari ini. Mungkin untuk kelompok nanti saya akan share bila semua sudah menglist nanti saya share kepada Buya. Adapun Ya, untuk per kelompok mungkin mix ya Buya, ada laki-laki dan perempuan. tidak masalah. Ya, Tidak masalah. Ini dalam keilmuan ya tidak masalah. Silahkan. untuk absen manual kayaknya. Absen manual saja Ya, di WA group saja ya. Kita ya, berinteraksi dulu dengan WA group saja. Ada pertanyaan, ada apa yang ditanyakan silahkan ya untuk ya. berinteraksi di WA group saja. Kalau ada yang tidak paham dalam
perkuliahan dalam hal apa saja ya. Barangkali itu. Barangkali Bapak Ibu ada yang mau ditanya, ya, ada yang mau ditanyakan dari materi yang barusan Buya sampaikan, mangga. Buya, izin bertanya Buya. Ya, Siap. silakan. Ini bukan Saya bertanya. perihal materi yang barusan Buya sampaikan. Ini kan perihal pertemuan. Kita ini kan ada 16 pertemuan. Keambil satu berarti 15 lagi pertemuan. Nah, berapa batas minimal kita harus hadir Buya? Karena kan tidak semua hari bisa hadir gitu. Maksudnya berapa minimal untuk bisa hadir ikut tatap muka pertemuan seperti ini Buya? Kalau hadir itu harus 100%. 16 pertemuan, Pak, ya. Artinya kan itu ada daring luring. Jadi nanti kemarin ketika di dalam kegiatan di kampus itu disampaikan yang penting kehadiran itu harus tetap ada. Karena kan kehadiran itu menggunakan LMS, jadi sehingga Bapak dan Ibu semua wajib absen ya. Jadi maksud mengisi setiap jam misalkan sekarang. Nah, karena kita ada wacana untuk ada 2 jadwal ya karena 2 kelas ya. Ini tentu jamnya yang berbeda. Ada yang jam 10 sampai jam 12, ada yang jam 1 sampai sore. Nah, untuk yang kalaulah nanti terjadi misalkan kegiatannya kita untuk kalau daring ini bisa ini juga kalau nanti teman-teman udahlah kalau untuk supaya daring mah kita bersatu saja ya alhamdulillah gitu. Jadi saya tekalaka teuing nyarios gitu ya. Tidak sama tapi kita bersama-sama cuma nanti yang presentasi bisa gantian wakil masing-masing dari kelas gitu ya. Tapi yang jelas kalau kehadiran ya diharapkan semua full ya 100%. Yang tidak berhalangan hadir mohon informasi dan konfirmasinya kepada siapa